Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bapak Ibu sedherek ingkang dipun rahmati, ingkang dipun tresnani Allah taala, sepindah monggo kita sedaya tansah ningkataken nambahi raos iman, raos syukur sarta takwa dumateng Allah taala kelawan nindakaken dawuh-dawuhipun Allah taala lan nabi asanipun Allah taala. Angga candhaipun ngemutaken kagem kita sedaya menggah pentingipun menggunakan waktu. Allah sampun bersumpah wonten ing surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada pada kerugian. Terus dengan adanya waktu, orang bisa menjadi bahagia tapi juga bisa menjadi celaka. Tergantung bagaimana dia menggunakan, mengisi waktu yang diberikan Allah kepada mereka. Kalau mereka menggunakan waktu untuk beriman, untuk beramal soleh, dan kemudian saling mengingatkan, saling menasihati dalam perkara-perkara yang hak dan kesabaran, maka dia akan menjadi orang-orang yang bahagia, orang-orang yang beruntung. Ananging menawi yang menika menggunakan waktu untuk kemaksiatan, kedurhakaan, bahkan dalam berbagai macam dosa-dosa, maka dengan waktu dia akan jadi celaka. Pramila monggo waktu yang telah diberikan Allah kepada kita monggo digunakan untuk banyak-banyak beribadah, beramal soleh kepada Allah Ta'ala. Salajengipun monggo kita lajengaken pengaosan wonten ing dalem punika
Terakhir ngantos surat Ad-Dukhan, surat yang ke-44 ayat yang ke-13. Samenika kita lajengaken ayat yang ke-14. Wonten ing ayat 18 surat Ad-Dukhan nedahaken perilaku tingkah laku sikapipun tiang-tiang kafir tumrap terhadap Nabi Muhammad dan Al-Quran. Tiang-tiang kafir sami ngendikan celuluh berkata, summa tawallau anhu, kemudian mereka sama berpaling darinya. Mereka berpaling dari Al-Quran, dari Rasul Muhammad SAW. Wa qalu, dan mereka berkata, mereka menuduh Nabi, Muhammad ya wong alamun, dia belajar, dia mencari tahu kepada orang-orang yang lain. Masnunun, Muhammad itu orang yang masnun, orang yang gila, orang yang Bapak Ibu jadi ingkang dipun rahmatan taala, memang tiang sing ngendikan berkata, berteori, biasanya berdasarkan informasi yang dia terima dari pihak lain. Lah menawi manungsa biasa menika memang mendapatkan informasinya dari orang-orang yang lain. Contoh bagi seorang murid yang belajar di sekolah, dia belajar kepada siapa? Kepada guru, ya. Lah gurunya kok bisa tahu dari mana? Ya dari guru-guru yang sebelumnya. Lah demikian juga orang-orang zaman Nabi yang berkata. Tetapi Rasul Muhammad itu mendapatkan informasinya tidak dari manusia biasa, ya, tetapi dari Allah Ta'ala, dan yang alim, dan yang hakim, dan yang maha tahu, dan yang maha bijaksana. Yang ilmunya kadang-kadang belum diketahui oleh manusia secara umum, ya. Sehingga kemudian orang-orang kafir menuduh ada dua tuduhan. Yang pertama, Muhammad itu belajar dari orang-orang lain, sebagian mungkin dari orang Yahudi dan Nasrani, ya. Ya memang sebagian Quran itu menjelaskan sifat-sifat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sebagian menjelaskan kisah-kisah para nabi yang itu juga diterangkan dalam kitab Taurat dan Injil. Contohnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ya juga dicatat atau dikisahkan dalam kitab Taurat dan Injil. Yang kedua dituduh masnun, orang gila, ya. Dan tadi saya sampaikan kenapa begitu, karena ilmunya Nabi itu belum bisa diterima oleh manusia secara umum, ya. Maka kemudian mereka mengatakan gila. Nah sekarang saya contohkan, ya, seandainya di suatu tempat, ya, yang masyarakatnya biasa menanam padi, ya. Terus ada orang pinter, dia mempunyai suatu ide bagaimana tanaman yang ditanam bukan padi, tapi namanya kates ini kenapa? Kantong. Nah, kemudian dia tahu ternyata kates itu hasilnya lebih banyak. Ketika dia menyampaikan pada masyarakat, mesti tidak banyak yang menerima. Kates ya wopo, hasilnya piro dan sebagainya, ya. Maka tidak diterima. Lah, tidak diterimanya itu kenapa? Karena masyarakat belum tahu potensi kates. Lah demikian juga
di dalam Al-Quran itu kan kebanyakan ayat-ayatnya menyuruh orang untuk beramal untuk kehidupan besok di akhirat. Sementara orang-orang yang di dunia pada umumnya urip ya dikunang dunia orang tekan akhirat. Sehingga kadang-kadang dikatakan sebagai orang dan orang yang dunia kok mikir tekan akhirat. Makanya kita semuanya harus berusaha memahami dan sabar menghadapi orang-orang sing pemikirnya belum sampai. Kemudian ada beberapa ayat juga yang menjelaskan bagaimana orang kafir menuduh pengikut Nabi sebagai orang yang lemah. Yang pertama wonten ing surat Hud, surat yang ke-11 ayat yang ke-27 dijelaskan faqalal ladzina kafaru. Ini kisahnya Nabi Lut. Dan berkatalah malak atau pemimpin-pemimpin dari orang-orang kafir dari kaumnya Nabi, manaroka, tidaklah kami melihat kamu ila barum mislana, kecuali manusia biasa seperti kami. Wa manaroka tabaka ilal ladina hum aradna batiyaroni, dan tidaklah kami melihat pengikut kamu kecuali orang yang rendah atau orang yang kecil daya ingatnya atau pemikirannya. Wa manaka lakum ana min fadlin, dan tidaklah kami melihat kamu mempunyai kelebihan atas kami, bahkan bahkan kami menuduh kamu itu orang yang mendustakan. Jadi ini kisahnya Nabi Nuh ketika Nabi Nuh menyeru kepada kaumnya untuk menyembah kepada Allah. Lah yang ikut Nabi Nuh itu kan termasuk dalam urusan dunia, termasuk orang-orang yang miskin, orang-orang yang stratanya rendah. Nah, maka kemudian itu dilecehkan. Lah yang seperti itu memang menjadi suatu sunatullah. Sehingga orang-orang yang di dalam urusan dunia mempunyai kelebihan, mereka merasa mempunyai kelebihan. Lah kurang pinter kok, suruh iman seperti orang bodoh ya enggak. Lah padahal semua nabi dan rasul itu mendapatkan informasi dari Allah Ta'ala. Di mana info itu adalah diwahyukan. Wahyu itu apa? Wahyu itu adalah informasi dari Allah kepada para nabi dan rasul yang disampaikan lewat perantara atau dari balik tabib. Sementara secara umum manusia itu mendapatkan ilmu berdasarkan analisa uji coba, sehingga kadang tidak gatuk, tidak sama, tidak sesuai. Makanya nanti kita sama itu. Contoh lagi, dan kalau dalam bahasa Indonesia ada pepatah hemat pangkal kaya. Nonton tuh nek pengen kaya ya kamu harus berhemat. Semakin hemat semakin kaya, ditabung ben sugih. Lah kadang-kadang saking hematnya jadi nopo? Jadi pelit gitu. Sementara kalau menurut syariat, kalau pengen kaya justru berinfak. Nabi bersabda, la yang kusul malu bisodakotin bal yasdar
bal yazad, tidak akan harta berkurang karena disedekahkan, tapi akan bertambah dan bertambah. Ya, makanya kemudian dua konsep yang berbeda itu yang kadang-kadang menjadikan orang-orang tidak mau beriman. Tapi kita harus yakin bahwa apapun yang disampaikan, diajarkan dalam agama kita itu suatu kebenaran yang mutlak, ya, yang benar 100% sampai besok di akhirat. Sedangkan pemahaman ilmu adalah sifatnya terbatas, nisbi, sementara. Hari ini bisa benar, besok bisa juga jadi salah. Terus juga di surat Al-Ahqaf, surat yang ke-46 ayat yang ke-11, Allah berfirman, wa qalal ladzina kafaru, dan berkatalah orang-orang kafir, lil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, hei wong iman, nek umpamani ajarane Muhammad kuwi bener, apik, lau kana khairan, seandainya adalah baik, masa bakuna ilahi, tidaklah mereka dapat mendahului kepada kami, artinya kami akan lebih dahulu. Wa lam yahtadu bihi, dan ketika tidak dapat memberi petunjuk padanya, fasaluna, maka mereka akan berkata, oh hada ifkum qadim, ini adalah kebohongan, kedosaan yang sudah dulu, maksudnya sudah lama. Jadi ajaran Nabi itu dianggap ajaran yang jelek, ya. Ajaran yang mereka dinamakan ajaran yang baik, itu anggapan mereka. Contoh, contoh begini, nomor bab masalah sikap, umpamanya suami istri, secara umum orang akan membicarakan hak suami dan hak istri, sementara dalam hal agama tidak dibicarakan hak, tapi apa? Kewajiban. Dalam agama kita Allah mewajibkan suami dengan beberapa kewajiban. Apa contohnya? Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, wong lanang suatu sebagai qawwam, penegak atas wanita, yang menjadi pemimpin, pendidik, pembimbing, utwah, dan yang kedua adalah memberikan nafkah. Itulah kewajiban seorang suami. Sedangkan yang istri apa? Fasolihatu qanitatun hafidhatun, wanita yang soleh, yang taat, yang mampu menjaga suami, keluarga, dan hartanya. Itu kewajiban istri. Tidak ada hak, Lah maka kemudian mereka protes, lho wong urip kok nganggo hak, ya ora poso. Lah mereka menganggap bahwa ajaran yang menekankan pada kewajiban itu bukan suatu yang baik. Mereka menganggap bahwa yang ngajaran itu yang baik, Dan demikian juga, yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu, wong kerja niku golek napa? Kebanyakan orang wong kerja niku golek napa? Duit. Terus kalau dalam agama kita, kerjaan kita, tidur kita, makan kita, itu sebagai bentuk ibadah. Ibadah itu sing digoleki napa? Ridhone Allah. Mencari apa-apa, dadi wong kerja iki goleke ridhone Allah, goleke napa? Pahala.
Terus mereka kemudian menyalahkan, nah kerja kok golek pahala. Nek katok det piye? Nah, gitu. Lho padahal orang yang bekerja niatnya golek dit ki sok-sok yo ora ento. Sangat tenan nggih. Lah kalau orang itu bekerja hanya tujuannya mencari duit, maka dia akan menghalalkan segala cara. Sing penting ento duit, gitu. Sedangkan orang yang mencari pahala, meskipun nggak dapat uang, sing penting dapat pahala, maka dia akan berlaku sebaik-baiknya supaya diterima Allah. Jadi kembali pada ini, mereka orang-orang umumnya itu menganggap orang-orang yang mengikuti agama seperti orang-orang yang duduk. Ajaran agama dianggap sebagai ajaran yang jelek, yang tidak baik, yang kuno, ya. Sementara teori-teori sistem-sistem yang mereka kemukakan dianggap sebagai teori yang baik, yang modern. Meskipun nanti sekali lagi mereka akan kecewa, ternyata teori mereka akan salah seiring dengan perkembangan zaman. Ya, contoh lagi ya, bab masalah dahar. Orang umum kalau makan tuh tujuannya untuk apa? Yang pertama kenyang, yang kedua nopo kesehatan, ya. Maka yang mereka tuju wong mangan niku kudune 4 sehat 5 sempurna, mencukupi nopo angka kecukupan gizi, gitu. Lah nek wong agama niku maem niku tujuane ben saged ngibadah, maka makanan yang halal, nggih. Bu gizi bu ora gizi sing penting napa? Halal. Yang kedua sing penting thayyib, nggih. Yang ketiga tidak boleh berlebihan. Nah, maka kadang-kadang ada perbedaan ini. Lah maka kita harus yakin bahwa kebenaran itu datang dari Allah Ta'ala. Al-haqqu mir rabbika. Hak kebenaran itu datang dari Tuhan kamu, Allah, dat yang maha alim, dat yang maha hakim, dat yang maha qadir. Kemudian juga di surat Al-Muzammil, Al-Maryam, surat yang ke-19, ayat yang ke-73, ya, dijelaskan wa inda tutla alaihim ayatuna bayyinatin. Dan ketika dibacakan, dijelaskan kepada mereka orang-orang kafir, ayatuna bayyinatin, ayat-ayat kami yang jelas. Jelas maksudnya, jelas baiknya, jelas tujuannya. Qalal ladzina kafaru, berkatalah orang-orang yang kafir kepada siapa? Lil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Hei orang beriman, ayul fariqaini, mana di antara dua kelompok, kelompok kafir dan kelompok iman, yang khairum maqaman, lebih baik makomnya, kedudukannya, wa ta'nadian, dan lebih baik akan nadinya itu bimakna, seruannya bimakna pendukungnya, ya. Lah kebanyakan memang orang-orang kafir dalam urusan dunia itu dilebihkan Allah dibanding orang-orang yang beriman, sehingga ukuran baik, buruk, salah, benar itu pada nilai-nilai keduniaan. Sing bondone kathah, sing ilmu donyane kathah, dianggap sebagai yang utama, yang lebih baik dibanding yang lain, ya. Sementara kalau dalam agama kita, mulia dan tidak itu terletak pada nama ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum.
Sesungguhnya orang yang paling utama di antara kalian di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Contoh, Umayyah bin Khalaf niku juragane Bilal. Orangnya tinggi, besar, mancung irunge, Pak nggih. Warna kulitnya putih bersih. Sedangkan Bilal itu adalah seorang budak yang maaf saja kulitnya hitam, ya, budak miskin. Secara dunia maka Umayyah lebihlah dibanding dengan Bilal, ya. Tetapi Umayyah adalah orang yang kafir, mati dalam keadaan kafir. Maka bagi Allah orang kafir adalah seburuk-buruk ciptaan, ya. Sedangkan Bilal meskipun zahir dunianya adalah orang budak yang miskin, tapi dia orang yang beriman, ya. Maka dia lebih mulia di hadapan Allah dibanding dengan Umayyah bin Khalaf. Contoh lagi, ya. Contohnya siapa? Contohnya Luqman. Luqman itu juga seorang budak, tapi karena keimanannya, kehakimannya, dia mendapatkan gelar Al-Hakim, Luqmanul Hakim. Luqman orang yang bijak, ya. Namanya diabadikan Allah dalam surat nomor 31. Bahkan namanya juga banyak dipakai orang-orang sekarang, namanya Luqman, ya. Harapannya supaya seperti Pak Ibnul Hakim. Sedangkan Fir'aun, gitu, raja Mesir pada zaman Nabi Musa, dia punya kerajaan yang luas, tapi mati dalam keadaan kafir. Zaman sekarang, apakah ada nopo enten bocah wong sing jenenge Fir'aun nopo enten? Gitu? Tidak ada. Seandainya dijenenge Fir'aun niku pelecehan atau pemujaan. Enten tiyang jenenge si A. Terus diceluk, Fir'aun, ya. Kira-kira itu pelecehan apa pemujaan? Ya pelecehan, betul. Ya. Loh, kenapa kok pelecehan? Karena nama Fir'aun sudah identik dengan kekafiran, kedurhakaan kepada Allah Ta'ala. Ya. Sehingga yang dijuluki Fir'aun adalah dianggap orang yang durhaka kepada Allah Ta'ala. Makanya sebagai satu pelecehan. Ya, makanya mari kita semuanya berusaha jangan sampai silo mengikuti pola pikir, tata nilai yang diungkapkan, dikemukakan oleh orang-orang kafir. Kita sebagai orang beriman harus mempunyai persepsi, sudut pandang, tatanya sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran. Yang mulia bukan yang kaya, bukan yang miskin, bukan yang bodoh, tetapi yang bertakwa. Kemudian terhadap Al-Quran, ya, yang datang Dawa Ta'ala, orang kafir juga menuduh Quran sebagai kebohongan, ya. Di dalam surat Al-Furqan, surat yang ke-25, ayat 4 dan 5, Allah berfirman, Wa qala alladziina kafaru, dan berkatalah orang-orang yang kafir, oh in hadza illa ifkum muftara, tidaklah ini Al-Quran kecuali ifkum muftara, kebohongan yang dibikin-bikin. Kondone swarga neraka kebohongan, ngapusi, siksa kubur ngapusi dan sebagainya, ya. Wa anau alaikum nakrun, yang membantunya kepada Muhammad kaum yang lain, ya. Artinya Muhammad dalam mengatakan kepada orang tentang Al-Quran, ayatnya adalah ayat yang juga dibantu oleh orang lain.
Kemudian faqad ja'um dzulman wa zuron, dan sungguh mereka telah datang atau mendatangkan zulman, yaitu kezaliman, wazan, dan kedustaan. Maksudnya orang-orang kafir yang menyangka, menuduh, berkeyakinan bahwa Quran itu adalah bikinan Muhammad, yang Muhammad ketika membikin dibantu oleh orang lain itu suatu kezaliman. Ya. Kenapa zalim? Karena tidak pada tempatnya. Nah, kenapa? Karena Quran itu bukan bikinan Muhammad, tetapi bikinannya yang membikin Muhammad, yaitu Allah Ta'ala. Contoh saja. Kalau penjenengan masih ingat Pak Harto ketika jadi presiden, ya, ketika beliau mau datang di komunitas petani, sebelum datang Pak Harto memanggil Menteri Pertanian, ya, dia tanya tentang pertanian, sehingga ketika datang di petani seakan-akan Pak Harto itu tahu seluruh tentang pertanian. Loh, padahal itu kan sing ngandani Menteri Pertanian, gitu. Ya. Ketika mau datang di nelayan juga begitu, pedagang juga begitu. Ya. Lah terus kalau Muhammad bisa berteori, berkata, menjelaskan tentang apa? Contohnya embriologi, proses terjadinya manusia. Apakah Muhammad pernah melakukan penelitian? Ya, tidak. Lah kok tahu? Karena diberitahu oleh Zat yang Maha Tahu. Muhammad dapat menjelaskan kisah-kisah Nabi yang dulu. Nabi Nuh, ya kalau kita hitung ya, jarak Nabi Nuh dan jarak Nuh kira-kira berapa ribu tahun. Ya. Lah kok Muhammad SAW nyerangkan dengan benar itu yang ngasih tahu siapa? Yang ngasih tahu adalah Zat yang Maha Tahu. Dan yang lainnya, ya. Jadi semua yang ada di dalam Al-Quran itu bukan bikinan Muhammad. Muhammad hanya diberitahu oleh Allah. Jadi yang bikin Quran itu adalah Allah Ta'ala. Ya. Terus kemudian waqalu, dan mereka orang kafir juga menuduh Quran adalah asatirul awalin. Itu adalah kisah-kisah dongengan orang-orang yang dulu, ya, yang uktubaha fayab tumla alaihi bukratan asila, yang kemudian menulisnya dan adalah didiktekan, ya, waktu pagi dan sore. Ya, jadi dulu kalau jangan masih ingat, kalau saya masih ingat ketika masih kecil, mau tidur tuh simbah saya selalu mendongeng. Gimana? Saat ditunggangi bener. Dongeng timur mas, itu dongeng kancil, dan sebagainya. Yang itu adalah untuk apa? Untuk pendidikan, mendidik anak-anak kita dengan dongeng. Lah memang sebagian isi Quran adalah kisah-kisah umat-umat yang dulu. Lah Allah Ta'ala mengkisahkan kisah itu dengan benar. Untuk apa? Untuk kita bisa mengambil pelajaran, ya. Kisahnya Nabi Ibrahim itu banyak ibrah yang dapat kita ambil. Contoh, ya, ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya Hajar dan Ismail di lembah Mekah yang tandus, kering, kerontang, gak ada teman, gak ada tetangga, ditinggalkan demi melaksanakan perintahnya Allah. Singkat cerita, terus di dalam puncak kesusahan dan penderitaannya, Allah memberikan pertolongan berupa air Zam-Zam. Nah, terus kita ambil pelajaran. Oh, ternyata nanti kalau kita diuji Allah dengan berbagai macam kesusahan, penderitaan, kalau kita sabar,
Sampai pada titik puncak ujian kita akan ditolong. Jadi sekali lagi kisah itu ada ibroh yang dapat kita ambil pelajaran. Tidak cuma sekadar dongeng belakang kados kancen nolong timun, ya, atau timun mas atau yang lainnya, ya. Tapi kisah-kisah yang memang ada banyak ibroh. Bahkan ya, kalau kita cermati ya, orang-orang sekarang dalam mengembangkan iptek itu juga banyak mengacu pada orang-orang yang dulu atau penemuan orang-orang yang dulu. Ya, contohnya ya apa? Contohnya masalah penemuan angka 0. Gitu? Angka 0 itu sebelum ditemukan angka niku tekan 9 tok Pak, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Dengan dua anak 11 itu sing loro ora nek nomere. Ya. Lah dengan ditemukan angka 0 oleh Al-Khawarizmi, maka angka itu menjadi tak terhingga. Ya. Bar 9 piro? 10. Nah, siji karo 0. Terus bar 10, 11 dan terusnya sampai 100 dan sampai 1000 dan sebagainya sampai sekarang tidak terbatas. Lah dengan angka yang suatu tidak teratur kemudian akan jadi suatu kebaikan-kebaikan. Ya, contohnya benar. Dan kita buat namanya napa niku alat hitung, kalkulator. Ya gara-gara ada angka. Ya. Kalau nggak ada angka, kan kalkulator. Lah maka kemudian kisah-kisah orang yang dulu itu akan menjadi sumber inspirasi bagi orang-orang sekarang untuk mengembangkan ilmu sehingga lebih bermanfaat. Makanya mari kita semuanya kita pelajari Quran, insya Allah. Kalau kita ikhlas, kalau kita istiqomah, insya Allah Allah akan memberikan ilmu kepada kita. Ilmu yang lebih baik, yang lebih besar, yang lebih banyak sehingga dapat kita gunakan untuk mengatasi masalah yang kita hadapi dalam kehidupan. Terus kemudian di surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat yang ke-24 Allah jelaskan wa idza qila lahum, dan ketika dikatakan kepada mereka orang-orang kafir, orang kafir, madza nazala rabbukum, apa yang diturunkan kepada dari Tuhan kamu? Kalau mereka berkata, oh Quran itu cuma asatirul awali, ya. Orang itu cuma kisah-kisah orang-orang yang dulu, dongeng-dongeng orang yang dulu, ya. Lah itu memang orang yang tidak bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah zaman yang dulu. Ya, contoh Pak, makanya kita semuanya orang beriman itu kalau belajar kisah sejarah niku jangan hanya dihafalkan, tapi dimaknani, dihayati, diambil pelajaran. Nek cah sekolah belajar sejarah itu sing penting nopo? Iso ngapalke tanggal, iso ngapalne tokoh. No, perang Diponegoro tahun berapa? Oh, tahun 1825 sampai 1820. Tokohnya siapa? Diponegoro, Sentot Prayodirjo, Kai Mojo dan sebagainya. Gitu. Lah padahal yang lebih urgen, tapi itu bukan masalah itu. Kenapa Diponegoro berperang dengan Belanda? Ya, kenapa? Karena Belanda mendolimi. Nah, orang Babila adalah pangeran Diponegoro, maka dia berontak. Ya, terus kenapa kok bisa kalah? Nah, kemudian kita ambil pelajaran, mergone kalah licik. Nah, makanya terus kita semuanya harus waspada.
waspada dengan berbagai macam tipu dayanya orang-orang yang kafir. Jadi ada perasaan begitu, ya. Jadi tidak cuma yang penting cuma tanggal, ya, tahun, tempat, tokoh, gitu. Dan demikian juga kisah-kisah Nabi yang ada dalam Al-Quran juga begitu, ya. Terus contoh lagi, ya. Contohnya siapa? Contohnya kaumnya Nabi Lut, gitu, yang kita kenal mempunyai penyimpangan seksual, jenenge sodomi atau nopo. Napa niku? Nek wong lanang seneng jenenge napa? Gitu. Sekarang juga banyak begitu terjadi. Lah, maka kemudian kalau dalam hadis harus dicegah, jangan sampai timbul namanya perbuatan seperti itu, ya. Dan demikian juga nanti maksiat-maksiat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang dulu akan dilakukan orang-orang sekarang, bahkan lebih dahsyat. Maka perlu untuk dicegah. Terus dikit lagi, tingkah laku orang kafir yang menunjukkan ketidakpercayaan kepada Nabi atau mereka melecehkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di surat Al-Ma'arij, surat yang ke-370, ayat yang ke-36 dan 37, Allah jelaskan, famalil ladzina qibalaka muti. Maka bagaimana orang-orang yang dari arah qibal kamutiin, mereka dari atau arahmu mungkin mereka bersegera anil yamini wa ansimali izin, mereka datang dari arah kanan dan kiri, mereka berkelompok-kelompok. Jadi ini ketika Nabi sedang mengaji, terus ada beberapa kelompok orang kafir yang datang dari kanan. Ini maksudnya untuk menentukan jumlah yang banyak. Tetapi mereka datang bukan untuk ngaji, bukan untuk mendapat ilmu, tapi untuk mengacaukan, mengacaukan, melecehkan apa yang disampaikan Nabi, ya. Jadi dengan ini mereka kemudian menganggap apa yang disampaikan Muhammad itu sebagai suatu kebohongan, mereka tidak percaya, ya, sebagai satu bentuk pelecehan kepada Nabi. Terus kemudian kalau mereka orang-orang kafir menganggap Quran sebagai iftaro atau ifmutaro, kebohongan yang dibikin-bikin, mereka menganggap bahwa Quran adalah bikinan Muhammad dan sebagainya. Terus Allah sekarang menantang kepada orang-orang kafir, wahai orang kafir, jika kamu ragu dengan apa yang kamu katakan kepada Muhammad, terus sekarang kamu buatlah amal semisal Al-Quran. Maka di surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 23 sampai 24, Allah berfirman, wa in kuntum fi raibin, wahai orang kafir, jika kamu ragu-ragu daripada terhadap mimman nazana ala abdina, terhadap apa yang kami turunkan atas hamba kami Muhammad, fa'tu bisuratin mim mithlihi, maka datangkanlah rasa 114 surat, bisuratin dengan satu surat saja yang semisal, wa uswadakum, dan kalau kamu nggak bisa buat sendirian, serulah, ajaklah sahid-sahid kamu, teman-teman kamu, min dunillah, dari selain Allah, in kuntum shodiqin, jika kamu benar dalam tuduhan kamu. Muhammad ya menungso, nek kowe nuduh orang dari Muhammad, wis saiki kowe gawe yo sak surat bae.
Tapi walam taf'alu, dan jika kamu tidak mampu membuat, walantau, dan kamu tidak akan bisa membuat, maka fattakunna, maka takutlah kamu kepada neraka allati wakunan wakitor, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Jadi ini ancaman, tantangan kepada orang-orang kafir yang menganggap, menuduh Quran bikinan Muhammad. Wis saiki gawe yo semisal Quran wis rasa 114 surat, sak surat mbok pilih sing cendak dhewe ora apa-apa. Serulah, ajaklah orang-orang yang seide dengan kamu. Ya, dan sampai sekarang Bapak Ibu tidak ada orang, tidak ada kelompok pihak yang mampu membuat meskipun satu surat semisal Al-Quran. Artinya memang mereka tidak akan mampu. Lah nek ra mampu mbok njogo iman, ya. Ben ora mlebu neraka. Lah nek kowe ora mampu jek mendustakan, maka ya kamu akan dimasukkan ke dalam neraka. Lah kesimpulannya Bapak Ibu, tantangan kedustaan, pelecehan yang dilakukan oleh orang kafir terhadap Nabi kita Muhammad SAW atau kepada Quran jangan sampai menggoyahkan keimanan kita. Ya, sebaliknya mari kita semuanya semakin meyakini Nabi dan Al-Quran dengan cara semakin kita pelajari, kita hayati dan kita amalkan, insya Allah Allah akan menunjukkan keunggulannya, Allah akan memenangkan kita, wal aqibatu lil muttaqin, dan akhir kemenangan nanti ada pada orang-orang yang bertakwa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.